pemecatan sepihak Gus Dur saat itu ya. Dan Gus Dur sendiri mengatakan dirinya dibegal oleh Muhammad Iskandar yang tak lain juga adalah keponakannya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kabar Politik. Mahkamah Konstitusi pada Kamis 27 November 2025 menolak gugatan terkait ya jabatan Ketua Umum Partai Politik maksimal 2 periode. Jabatan ini dilayangkan oleh pengacara yang juga kader Partai Kebangkitan Bangsa DPW Aceh ya. Ini luar biasa ya. Nampaknya penggugat muak mungkin ya dengan kepemimpinan PKB yang sudah lebih dari 20 tahun ya, 20 tahun lebih ya dipimpin oleh Muhammad Iskandar sejak 2005 ya, bahkan sempat ada ketegangan ya antara Ketua Dewan Syuro saat itu Haji Abdurrahman Wahid dengan Cak Imin ya, yang kemudian berakhir pada gugatan di Mahkamah Konstitusi yang kemudian terakhir adalah pemecatan sepihak Gus Dur saat itu ya. Dan Gus Dur sendiri mengatakan dirinya dibegal oleh Muhammad Iskandar yang tak lain juga adalah keponakannya sendiri. Luar biasa. Namun ini juga terkait jabatan ketua umum partai politik memang beberapa kali digugat ya. Artinya maksimal hanya 2 periode, sama seperti jabatan presiden ataupun jabatan kepala daerah ya, yang kemudian maksimal 2 periode. Tapi pada faktanya memang sampai hari ini bahkan ketua umum partai politik sudah menjabat lebih dari 2 periode, sudah puluhan tahun, bahkan ada yang sudah lebih dari 20 tahun ya. Kita lihat bagaimana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP ya, di mana Megawati Soekarno Putri sudah ya menjabat sebagai ketua umum sejak 1999, artinya sejak partai ini didirikan ya, walaupun dikatakan partai PDIP berkelanjutan dari PDI, tapi secara fakta ya tadi berdirinya PDIP itu ya 1999 ya, setelah reformasi. Artinya Megawati sudah menjabat sebagai ketua umum kurang lebih 26 tahun ya. Kemudian posisi kedua diduduki oleh Caimin ya, Muhammad Iskandar yang menduduki jabatan ketua umum di Partai Kebangkitan Bangsa sejak 2005, artinya sudah 20 tahun. Kemudian ada Pak Prabowo Subianto ya, yang menduduki jabatan sebagai ketua ya, ketua umum Partai Gerindra sekaligus ketua Dewan Pembina di Partai Gerindra sejak 2008 setelah kematian Profesor Soehardi sebagai ketua Partai Gerindra yang pertama. Artinya sudah lebih dari 17 tahun ya, 17 tahun. Luar biasa. 17 tahun menjabat sebagai ketua umum partai politik. Kemudian di posisi ketiga ya. Kemudian selanjutnya ada di posisi keempat ada ketua umum Partai Nasdem Surya Paloh ya, yang sejak tahun 2011 menjadi ketua umum Partai Nasdem. Artinya sudah 14 tahun. Kemudian ada posisi Zulkifli Hasan ya, yang sudah periode ketiga kalau tidak salah ya. Artinya sudah 3 periode ya. 3 periode ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional sejak tahun 2014. Ini periode yang ketiga, lebih dari 10 tahun ya, dimana kemudian akhirnya di periode yang ketiga terjadi perpecahan karena Pak Amin Rais ya sebagai Ketua Dewan Syuro saat itu tidak setuju ya, tidak menghendaki kepemimpinan Zulkifli Hasan untuk yang ketiga kali, akhirnya pecah dan terbentuklah Partai Umat ya. Kemudian ada siapa lagi? Ada Partai Perindo partainya siapa namanya, Haritanu Sudibyo ya, itu juga cukup lama, itu lebih dari 10 tahun ya Pak Haritanu itu menjabat sebagai ketua umum hingga kemudian diturunkan kepada putrinya Angela Tanu Sudibyo. Ini luar biasa. Kemudian ada siapa lagi? Kurang lebih hanya anak partai politik sih. Sisanya memang kemudian pergantian partai politiknya secara normal ya. AHY juga baru menerima mandat ya ketua umum partai politik dari setelah ayahnya Pak SBY ya memimpin Demokrat ya, itu di tahun 2000 berapa sih, 2018 apa 2020 ya, artinya belum lewat 2 periode. Kemudian PKS ya yang cukup sering ya tergantian ketua umumnya ya, presidennya ya, itu memang sering normal ya, tidak ada yang sampai berperiode-periode, bahkan banyaknya juga melanjutkan ya. Artinya
cukup stabil ya, cukup kemudian terjadi pergantiannya itu normal. Kemudian mana lagi? PBB juga sama ya, karena ini baru ketua umum yang ketiga ya, karena sejak tahun 99 itu ketuanya Pak Yusril Iza Mahendra, kemudian ganti Pak MS Kaban, kemudian ke Yusril lagi sejak lama ya, sejak tahun 2005 atau berapa sampai kemudian Pak Yusril mengundurkan diri pada tahun 2024 sebelum diangkat menjadi Menteri Koordinator Hukum ya dan Imigrasi atau apa ya, intinya Menteri Koordinator. Nah, itu juga sudah lebih dari 15 tahun ya Pak Yusril menjabat sebagai ketua umum PBB. 20 tahun, lebih dari 20 tahun. Ya, kemudian partai mana lagi? Ya sisanya karena partai-partai baru atau partai-partai yang memang belum lama didirikan. Ya, PSI juga cukup yang partai baru, yang partai yang bertahun 2014 ya, sekitar 2014 atau 2000 berapa, itu sudah mengalami 3 kali pergantian ketua umum ya, dimulai dari Grace Natali, kemudian Giring Niji, lanjut ke Kaisang Pangarep. Itu sudah 3 kali ya, cukup lumayan. Wajar jika kemudian kemarin ya, Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia Ahmad Ali menyindir ada nenek-nenek yang sudah menjabat sebagai ketua umum partai puluhan tahun ya. Jadi kalau disebut nenek-nenek ya pasti adalah Megawati Soekarno Putri ya, karena sampai saat ini dia adalah satu-satunya ketua umum partai politik yang sudah menjabat lebih dari 20 tahun ya. Kalau wanita bukan satu-satunya, karena di Partai Perindo ada Angela Tanusudibio ya. Jadi kali ini ada 2 wanita yang menjabat sebagai ketua umum partai politik ya. Tapi jelas PDIP sebagai partai terbesar di parlemen ya, dari sisi kemenangan pemilu yang sudah hat-trick 3 kali ya, 2014, 2019 dan 2024. Jelas PDIP memang tokoh partai yang sentral ya. Sentral itu hanya pada satu tokoh ya, terutama tokoh yang dianggap sebagai terah Soekarno ya. Memang PDIP itu unik ya, artinya memang nampaknya hanya menjadikan terah Soekarno sebagai pemimpin partai ya, dan nampaknya juga setelah nanti Ibu Megawati yang akan menjadi ketua umum partai politik adalah putra-putrinya, artinya masih terah Soekarno ya. Jadi yang akan menjadi ketua umum itu nantinya terah secara biologis ya, biologis langsung ya. Jadi terah ideologis nampaknya belum mungkin untuk memimpin PDIP di masa-masa yang akan datang ya. Dan jelas Bu Megawati punya 3 anak ya. Ada siapa namanya? Ada Prananda Prabowo, kemudian Mas Rizky Muhammad Rizky Pratama, dan juga ada Ibu Puan Maharani. Ada 3 orang anaknya. Dan kalau di anak 1-2-nya itu, kalau masih yang paling menonjol itu Pak Prananda Prabowo dan Ibu Puan sebagai ketua DPR saat ini ya. Dan nampaknya publik juga kemungkinan ya tadi PDIP kalau nggak Puan ya Pak Prananda Prabowo yang akan menggantikan posisi Ibu Megawati ya. Kita lihat ya ke depannya apakah terkait masa jabatan partai politik ini akan digoyang kembali ya. Karena kalau katakan digoyang ini ya tadi ya, yang terancam itulah ketua umum partai-partai di parlemen ya. Ada PDIP, PKB, Nasdem, ya PAN. Itu yang akan kemudian terdampak ya, kan jelas mereka lah yang kemudian sudah melebihi 2 periode ya menjabat sebagai ketua umum partai politik. Yang sampai juga ada gugatan-gugatan dari Nasdem ya, Borotiali, yang kemudian menggugat Surya Paloh karena sudah bertahun-tahun menduduki jabatan ketua umum partai politik ya, Partai Nasdem dan lain sebagainya. Kita lihatlah ya, nampaknya Hakim MK sampai saat ini itu konsisten ya menolak gugatan ini, karena gugatan ini terakhir di tahun 2022 terkait periodisasi jabatan di instansi ya, seperti kejaksaan dan lain sebagainya, yang tidak bisa face to face dengan partai politik ya, karena partai politik ada namanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang diatur di partai politik, yang kemudian nanti kalau ada konflik itu diselesaikan di Mahkamah Partai maksimal 60 hari baru dibawa ke Mahkamah Konstitusi ya. Artinya memang akan susah ya jika kemudian membatasi jabatan itu ya, karena memang ini ranahnya mekanisme partai ya. Tapi yang jelas memang sindir-menyindir di partai itu sudah hal yang biasa ya, termasuk tadi sindiran Ahmad Ali yang mengatakan sudah
nenek-nenek yang sudah memimpin partai puluhan tahun. Jelas itu adalah Megawati ya, kalau dibilangnya nenek-nenek ya, karena kan Angela Thanos-Sudibyo masih muda ya, nggak pantas disebut nenek-nenek ya. Dan yang sudah secara fakta memimpin puluhan tahun ya memang ada dua ya, ada Muhammad Iskandar, Caimin, dan juga Ibu Megawati Soekarno Putri. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.